Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue. Di video kali ini gue bakalan ngebahas tentang beberapa pertanyaan dari kalian. Sebenarnya sih gue ya yang minta, tapi di pertanyaan yang bakalan gue bahas di sini cuma beberapa pertanyaan dari kalian doang, nggak semuanya, maaf ya. Ya udah lanjut aja. Oh iya, di sini gue nggak bakalan ngasih tahu nama siapa yang nanya, karena biar privasi buat diri gue sendiri dan biar kalian lebih kepo. Ya udah lanjut. Di pertanyaan pertama ada, dalam hidup kita punya prinsip kak. Prinsip kakak apa? Yang pertama itu prinsip gue menjadikan masa lalu itu sebagai pelajaran dan menjadikan masa depan itu sebagai rencana. Terus prinsip gue yang kedua itu, gue gak pernah mau terpukau sama keberhasilan apa yang udah gue raih di sekarang ataupun di masa lalu. Sama gue gak pernah mau ngejadiin suatu kegagalan gue itu sebagai sesuatu yang bikin diri gue itu ngedown. Karena ketika gue kayak gitu, itu gak bakalan maju. Di luar sana banyak yang terpacu banget buat maju, yang seumuran gue. Masa gue harus stay di sini aja sih gitu. Bukannya berarti di sini gue ngerasa nggak bersyukur atau gimana. Gue ngerasa bersyukur, tapi setiap orang pasti bakalan meningkat kan, nggak stay di situ aja gitu maksud gue. Terus prinsip yang ketiga gue, kalau yang bikin pusing nggak gue jalanin, kalau yang bisa gue jalanin sekarang, ya bakalan gue jalanin. Jadi kalau misalnya hal itu menurut gue bikin diri gue pusing, terus gue udah gak nemuin jalan tengahnya gitu, dan itu bukan masalah yang besar, masalah cuman yang biasa, tapi gue tuh kayak ya udah, ini yang bikin masalah ini yang bikin gue makin turun dibandingkan gue milih yang ini, ngurusin masalah yang ini, mending gue tinggalin masalah itu dan gue ngejalanin sesuatu yang lebih bermanfaat gitu prinsip gue. Pertanyaan yang kedua, apakah ada moto hidup yang membuat hidup kamu lebih berwarna? Apa itu? Jelaskan. Moto hidup gue apa ya? Nggak punya moto hidup. Jalanin aja selagi ini ngebuat diri gue nyaman dan diri gue lebih nggak ngerasa terganggu, terus dan nggak ngeganggu orang lain, ya udah jalanin aja hidupnya. Jadi nggak terlalu punya moto ataupun sesuatu yang gue harus ini gitu. Mungkin kayak gitu punya, tapi nggak terlalu dicecer banget. Jadi ya udah, lebih baik ya udah jalanin gitu, sama usaha, banyakin usaha gitu. Terus pertanyaan yang ketiga, kenapa Kak Widya sampai sekarang bisa seperti ini, bahkan bisa jadi orang yang ada di dalam organisasi MDJ Utara? Biar dijelasin dulu ya, MDJ Utara itu bukan suatu organisasi. Terus salah satu kenapa gue bisa ada di MDJ Utara itu karena awalnya gue cuma ikut-ikutan yang di dalam diri gue itu yakin kalau misalnya gue bakalan bisa lebih bermanfaat buat orang lain di dalam ini gitu. Jadi waktu itu gue tuh ada mata pelajaran lupa. Terus dosennya itu ngirim link buat daftar beasiswa Basnas. Nah, gak apa-apa ya sedikit cerita. Itu nanti kali aja cerita gue ini bisa menjadi motivasi buat kalian ataupun buat diri gue sendiri. Nah terus habis kayak gitu, gue ikutan tuh daftar link itu tuh, ngikutin daftar link. Terus itu udah tahap pertama tuh udah selesai. Ya udah tuh gue nggak kebagian kan. Terus gue daftar link tahap kedua. Pas tahap kedua pengumuman tuh gue lolos berkas. Selama ngurus berkas gue itu
nggak minta anterin ataupun ngeribetin gitu. Kayak misalnya minta surat aktif mahasiswa, ya udah gue datang aja sendiri ke kampus, naik motor kayaknya di waktu itu, gue masih naik kereta ya. Pokoknya gue nggak kayak anterin gue kesini yuk, gue mau ini nih, enggak. Gue mau minta surat aktif mahasiswa, gue ngambil sendiri, gue tungguin sampai sore karena ya nanda tangannya itu katanya jarang ada di tempat gitu. Ya udah gue tungguin sampai sore. Terus gue nyari KHS gue tuh, karena gue tuh tipe orang yang teledor. Terus gue nyari KHS sampai gue acak-acakin semuanya, gue fotokopi sendiri, gue ngeprint apa-apa sendiri, sampai gue foto aja itu gue sendiri, gue selfie begini. Terus ya udah habis selesai selfie, gue edit dikit, terus baru gue ke tukang cetak foto. Ya udah dari situ gue yakin kalau misalnya lulus, syukur, enggak ya udah, tapi dari diri gue sendiri gue kayak lebih yakin gue tuh bakalan lulus gitu. Sampai akhirnya di tahap terakhir, tahap pengumpulan pemberkasan sama tahap wawancara, di situ gue datang. Udah gue lengkapin semua berkas-berkas gue, wawancara dah tuh di situ tuh. Pas wawancara, ya udahlah gue jawab seadanya aja gitu, ngapain juga gue bohong-bohong gitu kan. Pas udah di wawancara, yang ngewawancara tuh ada cewek, awalnya tuh jutek mukanya tapi aslinya baik banget, sumpah gue nggak bohong. Terus akhirnya lolos. Pas sudah lolos, nah ya udah sekarang bisa jadi gabung sama MDJ gitu ceritanya. Jadi yang perlu digarisbawahi, MDJ itu bukan suatu organisasi, tapi MDJ itu beasiswa dari Basnas Basis untuk mahasiswa sarjana S1 gitu ya. Terus pertanyaan yang keempat, ngasal banget ya ngasih pertanyaan. Ngambek kalau pacar lagi ngapain? Gue tipe cewek yang ngambek kalau misalnya pacar gue lagi fokus sama game. Kalau misalnya emang lagi bukan berdua sih, maksudnya lagi di dunia nyata tapi dia lebih asik sama game, itu gue kurang suka. Sama gue bakalan ngambek kalau orang itu pergi nggak izin, apalagi kalau perginya sama cewek, itu gue bakalan ngambeknya bisa sampai lebih dari 3 hari. Terus sama gue itu bakalan ngambek kalau gue tahu sesuatu tentang dia yang fatal dari orang lain dibandingkan dia sendiri yang cerita sama gue gitu. Gimana biar gak insecure? Katanya itu tuh pertanyaan sejuta umat katanya. Kalau misal dari diri gue sendiri pribadi ya, biar gue tuh gak ngerasa insecure, gue ngejauhin orang yang bikin gue insecure banget. Misalnya temen yang ini bikin gue insecure nih, ya udah pelan-pelan gue ngejauh dari dia. Atau enggak tontonan ini atau gue ngelihat bacaan-bacaan itu yang terlalu bikin diri gue insecure, gue bakalan ngejauhin itu secara perlahan, gak langsung cepet-cepet gue ngejauhinnya gitu. Sebenarnya sih insecure atau enggak insecure-nya itu ada di diri kita sendiri gitu. Kalau misalnya lu bisa mengkontrol diri lu buat nggak insecure, itu bisa sebenarnya. Selagi lu bisa, oh ini baik buat gua, oh ini enggak, ya udah lu bakalan ngerasa diri lu tuh bisa, dan diri lu tuh, setiap orang itu pasti punya kekurangan dan kelebihan gitu. Lu harus berpatokan sama itu biar diri lu tuh nggak terlalu insecure. Karena kadang kalau misalnya orang yang insecure itu bisa fatal, terus bisa kayak minder banget gitu, itu kayaknya kurang baik banget. Jadi semua itu tergantung dari diri kalian. Kalau misalnya diri gue pribadi, gue ngejauhin hal-hal yang bikin diri gue itu insecure gitu. Terus pertanyaan yang keenam, biar nggak gampang emosian gimana bun? Gimana dong, coba kasih tahu. Kalau misalnya dari gue tuh tipe orang yang terlalu males debat, yang ngomongnya gede-gede, gimana ya bahasanya,
ngomongnya tuh kayak kencang-kencang gitu. Gue tuh males, gue paling males banget debat tuh kayak gitu. Gue lebih baik nggak ngomong tapi gue ngelakuin gitu. Terus jadi kalau misalnya gue ngerasa diri gue tuh emosi, ketika gue lagi berdiri, gue nyoba buat duduk. Abis duduk, ya udah gue kayak nyari suatu hal yang bikin diri gue tuh lupa sama masalah itu buat sejenak ya, bukan. Yang penting tuh gue bisa lupa dulu gitu sama masalah itu buat sebentar biar emosi gue tuh bisa terkontrol gitu. Itu kalau misal posisi gue lagi berdiri. Tapi kalau misal posisi gue lagi duduk, terus itu bikin emosi gue bener-bener muncak, gue lebih baik pergi dari tempat itu. Gue izin sebentar, entah ke kamar mandi atau kemana. Terus ya udah, gue nenangin diri gue. Kalau misalnya udah ngerasa diri gue lebih tenang, baru gue balik lagi. Atau enggak kalau misalnya lagi di sosmed menghadapi orang-orang yang bikin emosi. Yang pertama, gue nggak ngerespon orang itu dulu. Nanti kalau misalnya diri gue udah adem, karena yang tahu, inget ya, balik lagi ya, yang tahu diri kita bisa adem atau enggaknya itu diri kita sendiri gitu. Jadi ketika gue ngerasa oh diri gue udah adem nih, udah kayak gak terlalu emosi, gue bakalan ngechat orang itu, terus gue tanya kenapa begini-begini gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, gak jelas sih ini. Kalau awan itu adalah kumpulan air, kenapa nggak ada ikan paus di awan? Terus kalau misalnya, ya karena airnya itu nggak menggenang di awan. Dari awan aja airnya turun kan ke bumi. Nah itu salah satu alasan kenapa ikan paus nggak ada di situ. Udah terjawab ya. Pertanyaan yang terakhir, tips ngadepin teman yang fake. Ngadepinnya kalau misalnya buat diri gue pribadi, gue lebih baik yang pertama gue diemin dulu, yang kedua gue bikin nyaman dulu, gue bikin temen itu jadi nyaman sama gue. Kalau misalnya dia udah nyaman sama gue, terus sifat dia tetap nggak berubah, tetap kayak gitu, baru gue tinggalin. Karena apa? Setiap orang yang udah nyaman tapi ditinggalin itu, dia bakalan ngerasa kehilangan. Ya enggak? Coba tanya sama diri kalian sendiri. Ketika kalian udah nyaman terus kalian ditinggalin, kalian ngerasa kehilangan kan? Nah itu cara gue buat ngerasa diri orang itu ngerasa ya ampun gue nyesel banget gitu, udah nyanyain. Itu salah satu cara gue. Yang pertama gue diemin, yang kedua gue bikin nyaman atau gue bikin diri dia tuh kayak enak gitu di dekat gue. Terus yang ketiga, kalau misalnya dia belum berubah, ya gue tinggalin. Tapi kalau misalnya diri dia berubah, ya udah, berarti cara gue itu berhasil gitu. Udah ada 8 pertanyaan yang gue jawab. Niatnya tuh mau 20, tapi gue rasa kayak kepanjangan, terus kebanyakan. Nanti next kalau misalnya ada sesuatu yang pengen kalian sampein ke gue, boleh DM aja di IG atau enggak komen aja di YouTube. Jangan lupa juga like sama subscribe ya, karena kalau misalnya kalian baik, gue juga bakalan baik. Terima kasih, semoga video kali ini bermanfaat banget buat diri gue pribadi terutama, dan bermanfaat juga buat kalian yang nonton.